Video ini masih membahas tentang bagaimana memperlakukan edit text ya. Apa itu yang dimaksud dengan edit text? Ya, video ini masih terusannya video sebelumnya. Edit text itu yang seperti ini. Ini edit text. Tahu dari mana ini edit text? Selain kita lihat di sini, tapi ini edit text nomor desimal ya. Lebih pastinya kita lihat di kode ya. Ini kalau kodenya saja, kalau split, nah lebih enak split. Jika kita klik tinggi, dia langsung highlight. Oh, ini namanya text view. Jika kita klik ini, oh ini namanya edit text. Nah ini harusnya ini sejalan dengan apa yang sudah saya tulis di sini, edit text. Dia ada objek namanya panjang, dia tipenya edit text, dan dia menerima tugas atau menerima hasil, atau dia berperilaku seperti ini. Edit text number desimal. Apa itu edit text number desimal? Ada di sini. Ini adalah edit text number desimal ini. Edit text number desimal kan ada dua ya. Ini yang pertama, nih yang kedua. Jadi si panjang ini akan berperilaku sama atau menerima tugas dari si edit text number desimal ini yang pertama. Di atas. Ini adalah edit text tipenya. Sudah saya tulis. Dan ternyata memang ini namanya edit text. Ya. Ini juga edit text. Edit text ini sudah juga disetting untuk menerima number desimal, input type ya, untuk menerima angka saja tapi desimal. Sudah ya. Yang ini number desimal juga. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di sini. Kenapa ini tidak bisa yang warna merah itu ya? Ini. Kenapa ini nggak bisa ditambah ini gitu? Jadi ceritanya si panjang ini nanti akan berperilaku seperti ini. Nah, maksudnya begini, edit text ini kan dia memiliki atribut. Ini kalau saya klik, terus kita lihat atribut di sini. Itu ya, atributnya namanya text. Saya tulis 45. Jadi ini punya atribut teks dan bisa dirubah-rubah. Nah, menurut coding di sini, berarti si panjang ini juga memiliki atribut teks sama. Karena tadi saya bilang ini akan berperilaku sama dengan kalau dia punya teks, atribut teks, maka panjang juga punya atribut teks. Makanya di sini saya tulis panjang titik teks, artinya si objek panjang juga memiliki teks. Jadi ketika saya tulis 45 di sini, artinya si panjang ini juga akan memiliki teks 45. Gitu. Ya, akan memiliki ya 45 juga. Coba, tetapi di sini sudah saya matikan ya software, jadi nanti saja ya. Meskipun nanti bisa saya pause, tapi nanti saja untuk membuktikan bahwa sebenarnya ini nilainya berapa sih, 45 atau bukan, karena saya sudah menulis 45. Apakah benar ini nilai 45? Bisa aja dengan cara di sini saya tulis print ln gitu. ln panjang teks tuh ya. Tapi ngeprintnya di mana? Itu ngeprintnya di text view. Misal di sini text view belum. Oke, di sini di hasil. Misalkan ini hasil gitu. Ini hasil teks. Apa nih artinya?
hasil itu apa? Oke, hasil itu adalah text view. Lihat di sini. Paling gampang di sini aja split. Nih. Ini adalah text view. Jadi si text view ini juga punya atribut text di sini. Jadi si hasil .text artinya atribut si hasil ya atribut hasil yang namanya teks nanti akan dirubah menjadi 45 gitu. Ini salah ya, soalnya mismatch. Nah, ini nggak usah di print LN, jadi langsung aja ini aja. Nah, ini nggak ada garis merahnya itu di sini, dia aman-aman aja. Tinggal ini doang nih masalahnya. Nggak ada yang merah, nggak ada problem di sini. Nah, yang merah nggak ada, adanya kuning. Kalau kuning bisa diabaikan. Kuning tuh hati-hati, gitu maksudnya. Ini bisa aja saya tampilkan, pasti ini 45 juga nih hasilnya. Nah, tapi kenapa kok misalkan di sini kok dia nggak mau, kenapa ini merah? 45 tambah 45 misalkan di sini juga 45. Mana di sini saya ganti menjadi input type. Kok nggak ada teks di sini ya? Declare attribute hint. Oke. Kalau itu ambil teks. Nah, itu bisa nggak saya hapus nih? Caranya untuk sampai sejauh konsep ini. Nggak berubah lagi ya. Jadi saya tambah si klik di sini, saya tambah teks. Saya kan 45 tambah 45 bisa ini. Tapi kenapa ini plus? Oke, singkat cerita aja. Saya sudah menemukan. Saya sudah menemukan, tapi juga masih masih misteri ya. Tapi secara konsep sudah benar. Ini ya. Intinya ini itu double. Jadi katanya itu si kita ini ya, convert the text to decimal number. Call, jadi panggil fungsi double on string text and store it in variable cost. Jadi si string field ini diperintahkan untuk menjadi double isinya. Apa itu string in text field? Ini lahir dari sini. Jadi membuat objek namanya string in text field. Terus dia disuruh ngapain? Dia disuruh ini. Ini jangan dibaca dulu ya. Ini adalah topik binding di ketiga. Dia sebagai penggantinya find view by ID diganti menjadi binding.
tugasnya sama dengan find v by id, tapi ini lebih singkat katanya gitu. Tapi ini jangan dulu deh, ini anggap aja nggak ada. Saya mau menceritakan tentang konsepnya dulu. Di sini cost of service itu apa? Cost of service ini adalah ini. Ini adalah edit text. Nih, edit text kan tadi udah sudah saya jelaskan. Apa itu edit text? Ya ini contohnya. Dan persis sama dengan yang saya punya. Edit text. Apa itu edit text? Ini edit text. Sama. Ya ini menerima string. Jadi 45 ketika saya ketik 45 di sini, dia itu bukan integer, bukan float. Pokoknya intinya dia string aja. Nah, oleh karena itu dia harus dirubah menurut mana tadi ya? Menurut materi ini, angka yang terdapat di sini itu perlu dirubah menjadi double. Tapi sebelum ini saya mau menceritakan dulu bahwa kita melahirkan suatu objek yang dia perilakunya sama. Jadi ketika kalau dia punya teks ini, maka sistem itu nanti juga punya teks. Sama dan teks itu bisa dirubah menjadi string. Ya, tapi kan dia memang asalnya string. Teks. Nah, ini lihat string ini dirubah menjadi double. Jadi ini kan wadah nih. Dia wadah yang perilakunya sama dengan dia. Si cost of service ini, edit text. Maka kita lahirkan lagi, kita melahirkan suatu objek namanya cost. Dia tipenya apa? Nggak ada tipenya. Yang pasti dia wadah untuk menerima isi dari string in text field yang mana isi tersebut dirubah menjadi double. Jadi cost ini menerima isi yang tipenya double. Nah, ternyata that does not work. Meskipun double diambil. Kita pakai bahasa Indonesia aja langsung ya. Jadi itu yang sudah saya kerjakan. Kenapa kok nggak bisa? Gitu. Tapi itu tidak berhasil. Fungsi double harus dipanggil di string. Ternyata atribut teks adalah editable karena atribut tersebut mewakili teks yang dapat diubah. Untungnya Anda dapat mengkonversi editable menjadi string. Nah, kan to string. Jadi ke string dulu ya. Ya ampun. Jadi ini ke dalam string. Nanti baru string menjadi double akan berfungsi. Oh, begitu caranya. Nah, oke, sekarang kita rubah menjadi string dulu. Tapi tunggu, ini kan edit text ya. Edit text. Terus si ini kelihatannya di sini ya. Sebentar nih, editable. Tapi di sini kelihatannya nggak ada yang berubah, tidak ada tulisan editable ini di sini. Ya, ya kalau begitu ini, tapi nggak apa-apa deh, gini aja dulu. Ini dijadiin gini aja, tinggal. Waktu itu gimana ya? Jadi string ke sini ya ampun. Oke. Ini agak nah, inilah kelemahannya si find v by id. Ya, saya harus membuat lebih panjang. Misalkan ya sudah ini langsung deh string gitu. Ini juga string. Nah, baru bikin lagi
PJG apa namanya logo ya, sama dengan PJG dot to logo, itu dia gitu. LS diganti menjadi ALS logo ya. Ini menjadi ALS. Nah, bisa kan? Akhirnya nggak ada yang merah. Kalau Python nggak kayak gini ya. Kayaknya Python lebih singkat daripada ini. Kayaknya ya. Ya sudahlah, yang penting solusinya seperti itu ya, konsepnya udah benar dan penjelasannya ada di sini. Ternyata dia harus mampir dulu ke string, nggak bisa langsung double. Mampir dulu di string. Oke, di sini sudah tidak ada yang warna merah, mudah-mudahan bisa. Saya hapus dulu. Mudah-mudahan bisa lancar. Saya pause dulu untuk saya running device-nya. Baik, ini hasilnya ya. 4545. Tapi gini, sebelum saya mau membahas ini, saya mau bilang bahwa error ini sudah tidak ada yang warna merah, sehingga dia bisa jalan gitu maksudnya. Meskipun ini ada yang tidak normal. Kalau istilahnya unverified atau belum terverifikasi. Kalau verifikasi itu maksudnya janggal. Sementara kalau valid itu secara konsepnya udah benar. Valid sesuai perencanaan. Ya. Jadi konsep di dalam kepala kita, oh seperti ini di dalam kepala, terus kita jalankan, udah kurang lebih konsepnya aja sesuai, itu udah valid. Tapi ternyata di sini kok ada yang janggal. Inilah tempat kita memverifikasi. Jadi hasilnya janggal, jadi validnya udah oke, tapi verified-nya nggak oke. Oke, jadi ini solusinya. Sebelum saya kasih solusi, ya saya mau kasih tahu, ya ini wajar aja 4545. Kan ini PJG ini. PJG ini apa sih? Coba lihat di atas nih. Ya, PJG itu apa namanya? Ini loh. Ini mouse-nya nggak nyala ya. PJG itu sifatnya sama dengan si panjang teks ini, yaitu toString. Jadi ini sama aja string ditambah string ditambah string, jadinya digabung. Ini sama kok di C++ juga sama aja. String ditambah string ya jadinya begini. Oke, jadi gimana solusinya? Nah, solusinya ini diganti dengan ini. Karena si PJG double ini kan udah bentuknya udah double. Jadi integer itu bilangan bulat ya. Kalau double, kalau katanya Kotlin double itu bisa desimal gitu katanya. Padahal harusnya float ya. Coba, tapi kita buktiin lagi. Yang penting intinya ini udah angka ini angka. Sementara ini string. Intinya itu deh. Coba kita lihat. Ini kita ganti menjadi PJG double. Oh, sebentar, share-nya udah bener ya. Kemudian ini ALS double. Di stop dulu nih. Dan di run lagi.
Oke, ini sudah jalan. Tinggal kita klik, harusnya angkanya 90 ya. Nah, 90.0. Sekarang ini. Oke, sukses ya. Ini kan baru penjumlahan ya. Terus Pitagorasnya mana? Gitu. Pitagorasnya mana? Jadi ini konsep besar ya, konsep besar. Jadi ini dikali, mungkin lebih ke kamu langsung di sini ya. Pause dulu deh, ngehang. Oke, baik. Anda bisa lihat ya, ini PJG di PJG double dikali PJG double kan itu sama PJG double kuadrat. Nah, di sini saya tidak memakai kuadrat supaya gampang karena ini kan cuma Pitagoras ya. Nanti kalau misalkan pangkat 5, pangkat 10 itu baru deh kita pakai fungsi ya, fungsi yang sudah disediakan. Ini kan baru dijumlah ya. Kemudian ini harusnya mungkin ada SKRT gitu. Ya, nah cuman kan si SKRT ini coba kita lihat import ya. Importnya SKRT double. Kotlin map aja deh. Kita lihat di atas apakah ada. Nah, di sini otomatis. Saya nggak usah nulis, dia ada pinter. Tadinya ini nggak ada. Karena saya pencet import, dia ada sendiri. Ya udah kalau gitu saya run. Ini ya, coba yang paling apa namanya? Nggak bisa. Aku nggak mau ya kalau itu. Harus sama bawah. Biasanya apa ya? 3. Ya kan? Terus dilihat juga nggak mau ya. Nah ini kayaknya 345 gitu ya. Oh iya, benar. Programnya udah jalan. Nah, selanjutnya apa? Ini masih dalam rangka target kita pembuatan rumus apapun itu. Silakan Anda mencari rumusnya dan bagaimana Anda bisa menulis konsep besarnya gitu ya. Kalau ini kan mudah, cuma inputannya cuma 2. Nah, bagaimana kalau ada datanya 10 gitu, kayak semacam statistik, bagaimana cara bikin rata-rata? Kamu bikin dulu konsep besarnya. Kalau saya bikin dulu konsep besarnya, baru habis itu bikin preparation-nya. Kalau komputer kan dia maunya preparation dulu, di prepare dulu, baru dieksekusi konsepnya. Itu dalam kacamata si komputer. Kalau misalkan ini saya pindah ke bawah, dia pasti dia akan mencari mana nih si panjang nih. Tuh ya, ini merah nih. Padahal saya udah nulis. Ya karena komputer bacanya di atas. Jadi disiapin dulu wadahnya. Baru wadahnya digunakan di sini. Itu kalau cara pandang komputer. Kalau cara pandang manusia, kita. Kalau saya pribadi, saya bikin dulu konsepnya. Konsepnya kalau
di sini. Oh, nanti inputnya diapain? Apakah dikumpulin dulu, terus diproses, terus proses hasilnya taruh di sini. Gitu konsepnya. Baru bikin. Oke, konsepnya seperti ini. Mari kita membuatkan fondasinya, buatkan wadahnya di sini. Ya, gitu ya. Untuk sementara itu aja dulu. Jangan khawatir sama ini. Jangan khawatir sama fungsi-fungsi yang tidak dikenal. Gampang lah, yang penting konsepnya aja dulu lah. Kayak tadi saya nggak begitu khawatir tentang SKRT. Toh nanti akan dibantu sama Andi Studio, SKRT mau diapain. Untungnya aja dia kenal. SKRT itu adalah singkatan dari square root. Ya, itu aja untuk sementara. Mohon maaf, video sebelumnya agak kurang sukses karena juga persiapannya sangat sedikit sekali di tengah kesibukan. Semoga video ini menjadi solusi dari video sebelumnya, dan saya benar-benar berharap Anda bisa improvisasi ya. Benar-benar ingat gitu ya. Saya berharap Anda bisa improvisasi setelah melihat video ini. Improvisasi membuat rumus lain. Oke, itu aja. Kalau ada yang kurang, minggu depan saya tambahin. Terima kasih.